Langkah menjadi pekerja cerdas. Yang pertama, lakukan satu persatu. Kebanyakan orang berpikir multitasking bisa menyelesaikan pekerjaan lebih banyak. Nyatanya ini justru membuyarkan konsentrasi. Kita justru lebih produktif bila fokus melakukan tugas satu persatu. Mulai hari kerja kita dengan menuliskan apa saja yang harus diselesaikan di hari tersebut. Fokus pada tugas yang paling terpenting dulu, lalu lakukan yang lain. Batasi tugas yang paling menantang sebanyak 3-5 hal. Lou Babauta dari Zen Habits mengusulkan bahwa satu dari tugas paling penting tersebut harus berkaitan dengan tujuan kita dan dikerjakan sebelum jam 12 siang. Kalau terus ditunda, kita akan terlanjur sibuk dan kehilangan waktu. Yang kedua, fokus pada hasil, bukan waktu. Keharusan duduk di depan meja sampai waktu tertentu menciptakan kultur laksana pabrik yang justru membuat kita kehilangan sensitivitas terhadap 3 sisi alami manusia, yaitu bahwa ketika otak lelah, maka tidak akan bekerja dengan baik. Ide biasanya lahir tanpa paksaan. Saat seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang di luar kapasitas, maka ia akan mulai membenci pekerjaannya. Disinilah gunanya to-do list yang harus kita buat setiap hari. To-do list membuat kita termotivasi dan fokus karena menunjukkan hal-hal yang berhasil dicapai selama sehari. Ditambah lagi, ada kepuasan yang muncul saat berhasil mencoret satu persatu hal-hal yang ada pada daftar to-do list. Yang ketiga, kurangi membuat keputusan yang memakan waktu. Alasan Mark Zuckerberg mengenakan pakaian yang sama setiap hari adalah efisiensi waktu dalam memutuskan sesuatu. Coba lihat kegiatan kita sehari-hari yang sebetulnya kurang penting tapi menyita waktu, seperti memilih warna lipstik atau dasi. Dalam metode bekerja keras, terlalu banyak pilihan justru membuat kita semakin tidak efisien. Yang keempat, follow up. Seringkali pekerjaan kita terkait dengan divisi atau rekan kerja lain. Lebih baik follow up dilakukan melalui email dan disisi kepada atasan atau pihak lain yang terkait agar semua mengerti urgensi tugas tersebut. Sebelum melakukan pekerjaan yang kompleks dan menuntut kerja tim, oleh karena itu, penting bila kita melakukan follow up kepada mereka. Yang kelima, mempekerjakan orang yang lebih pintar dari kita. Bila kita sudah menjadi atasan sebuah divisi dan membutuhkan pegawai baru, pastikan mereka yang dipekerjakan memiliki kemampuan tertentu yang lebih baik dari kita. Misal, sebagai marketing dan komunikasi manajer, kita memiliki kelemahan di bidang digital marketing. Maka, carilah staf yang memiliki kemampuan digital marketing yang baik. Cari orang-orang yang berbakat dan biarkan mereka melakukan tugas sebaik mungkin untuk kelancaran pekerjaan kita. Yang keenam, istirahat dengan maksimal. Biar bagaimanapun kita butuh istirahat. Jangan paksakan diri makan di depan meja komputer atas nama lagi sibuk, karena dampaknya pikiran justru makin butek. Manfaatkan waktu istirahat dengan melakukan hal-hal yang bisa menyegarkan pikiran. Menurut American Psychology, strategi melepaskan stres yang paling efektif adalah berolahraga, berdoa, atau datang ke layanan rohani, membaca, mendengarkan musik, menghabiskan waktu dengan keluarga atau teman, pijat, jalan kaki, meditasi, dan melakukan hobi yang kreatif. Sementara, strategi melepaskan stres yang paling tidak efektif adalah berjudi, belanja, merokok, minum minuman keras, makan, main video game, browsing, internet, dan menonton TV atau film selama lebih dari 2 jam. Yang ketujuh, memahami pentingnya waktu. Sadari bahwa waktu itu penting untuk kesejahteraan kita. Oke lah, kita mungkin dibayar lebih banyak saat lembur, tapi waktu ekstra 2 jam lembur tersebut sesungguhnya bisa kita manfaatkan
untuk berolahraga atau hangout dengan teman. Rumus simpelnya, semakin banyak jam kerja, semakin banyak hal yang dituntaskan. Ternyata pemikiran ini salah besar. Riset yang diterbitkan oleh John Pencavel Stanford University di tahun 2016 membuktikan produktivitas pegawai menurun setelah mencapai 50 jam kerja dalam seminggu. Yang kedelapan, asah kemampuan komunikasi. Seperti halnya manusia yang merupakan makhluk sosial, pekerjaan menuntut kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik. Asah kemampuan kita mendengarkan orang lain, berempati, dan mengeluarkan pendapat. Meminimalisir komunikasi yang tidak perlu dengan mengasah kemampuan-kemampuan tersebut. Yang kesembilan, memanfaatkan mantra motivasi diri. Profesor Kelly McGonigal dalam bukunya Maximus Willpower membahas 3 aspek motivasi diri demi kerja cerdas, yaitu I will, I want, dan I want. Meningkatkan tujuan produktivitas kita. Mantra I want berarti kita memiliki kekuatan menolak hal-hal yang bisa menghalangi pencapaian tugas, seperti medsos atau bergosip di kantor. Mantra I will berarti kita fokus pada produktivitas. Contohnya, membuat to-do list untuk membuat pekerjaan kita efektif. Mantra I want bertujuan agar kita bisa senantiasa teringat tujuan yang ingin dicapai. Ketiga mantra ini bisa akan berhasil bila dipraktekkan secara konsisten dan disiplin.